saat yang terindah Tuhan di hadirat-Mu. Oh Yesus, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Lebih sungguh katakan saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Oh, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Oh, Tuhan, ada sukacita yang melimpah. Haleluya Yesus.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Morning Worship GPD Asion Altar. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Sekali lagi 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang pertama hingga yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Daud bukanlah seseorang yang sempurna dan tidak bercacat dalam perjalanan kehidupannya. Namun dalam kisah yang kita baca hari ini memberikan kepada kita sebuah teladan yang penting dan luar biasa, baik pada saat ia hendak berbuat baik kepada penduduk Kehila ketika itu, maupun pada saat ia sedang dihantui oleh ketakutan oleh karena ancaman dari Saul. Nah, apa pesan firman Tuhan bagi kita semua hari ini? Saudara, yang pertama, utamakanlah mencari wajah Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kita. Firman Tuhan tadi di ayat yang kedua hingga yang keempat mencatat bahwa lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu, perhatikan baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Puji Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, Raja Daud ketika itu dia mendengar kabar bahwa Kehila sedang menghadapi ancaman dari orang-orang Filistin. Yang menarik buat saya adalah Raja Daud kemudian pada saat itu tidak segera tergopoh-gopoh untuk harus langsung berbuat sesuatu untuk menolong penduduk Kehila. Tentu saudara sebagai seorang prajurit seperti Daud ini, ia akan selalu punya keinginan untuk membantu orang-orang di Kehila. Tapi saudara perhatikan di kisah ini, dalam keinginan dan tindakannya untuk berbuat kebaikan sekalipun, Daud tidak menyepelekan Tuhan. Daud tidak melupakan Tuhan dalam setiap tindakan yang harus dia lakukan. Tapi terlebih dahulu dia datang dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam hal ini? Apalagi waktu itu pengikut-pengikutnya pun memperingatkan dia bahwa ketika itu dikatakan bahwa sedangkan kita di sini di Yehuda saja kita sudah mengalami ketakutan, apalagi kalau kita harus maju berperang melawan orang Filistin itu. Maka Daud dalam kondisi seperti itu dia datang, dia bertanya kepada Tuhan. Dan sudah saya mengatakan ini penting saudara dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi dan kondisi apapun,
Jangan lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Jangan lupa untuk tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Meskipun sekalipun untuk hal-hal kebaikan yang akan kita lakukan bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan lupa untuk libatkan Tuhan di dalamnya. Jangan lupa bahwa firman Tuhan pun mengatakan dalam Mazmur pasal yang kelima, 105 ayat yang keempat bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Bahkan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 pun dikatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, tidak ada catatan bahwa carilah Tuhan dalam situasi apa begitu ya, tidak ada. Atau carilah Tuhan ketika situasi sementara tidak enak atau kita sementara dalam kesusahan, tidak ada juga begitu dicatat dalam firman Tuhan. Tapi yang dicatat carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi carilah Tuhan ini adalah sesuatu yang penting, yang utama dan yang terutama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Baik ketika kita menghadapi situasi yang baik ataupun ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan di kehidupan kita. Baik waktu ketika kita akan memutuskan pekerjaan apa yang akan saya pilih. Atau ketika kita akan melayani Tuhan. Atau ketika kita sementara berada di rumah Tuhan maupun ketika kita ada di rumah tangga kita masing-masing. Ketika kita ada di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan pekerjaan kita. Ketika kita di mana saja ketika kita beraktivitas dan apapun yang kita lakukan. Jangan lupa untuk selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Yang pertama dan yang terutama saudara sekali lagi yang harus kita pelajari adalah cari dan libatkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang akan tuntun jalan-jalan kita dan kemenangan lepas kemenangan jadi bagian dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, dari kisah ini kita mendapati bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Tadi di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dicatat bahwa berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku ke dalam tangannya. Akan datang ke Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkankah oleh warga-warga kota Kehila itu aku dan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Saudara, kisah ini menarik sekali buat saya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar dan yang menjawab setiap seruan anak-anaknya. Bahkan di kisah ini dikatakan Tuhan mendengar dan menjawab seruan Daud. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan segera menjawab dia. Maka benarlah apa yang tercantum dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat ke-18 bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Mari kita ingat baik-baik kalimat demi kalimat ini bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh. Ketika kita berseru kepadanya, Tuhan itu selalu ada dekat kepada kita. Tuhan itu selalu akan siap untuk memberikan jawaban dan pertolongan bagi kita. Tapi mungkin kadang kita bertanya, tapi kenapa hari ini saya merasa Tuhan jauh dari hidup saya? Sudah saya kasih tahu rahasianya. Kalau kita merasa Tuhan mungkin hari ini jauh dari hidup kita. Coba periksa kembali hati dan hidup kita. Mungkin kita yang telah lama tidak berseru kepadanya. Kalau kita merasa Tuhan jauh dari hidup kita, sekali lagi mari periksa hidup kita. Mungkin kita yang sudah lama tidak berseru kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi Tuhan itu begitu dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Maka kita tidak heran kenapa Tuhan itu begitu dekat dengan Daud. Karena Daud ini adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Dia orang yang selalu berseru kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi di hidupnya. Dalam bagian lain pun firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu dicatat dalam Mazmur pasal yang ke-25. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan segala kemurahan dan kasih setia. Tuhan tidak pernah menyembunyikan sesuatu dari orang-orang yang dekat dengan Dia. Bahkan dikatakan Tuhan ingin memberitahukan kepada kita perjanjiannya. Asal kita mau mencari dan mau berseru kepada Tuhan. Hari ini mari kita belajar satu hal. Dalam segala situasi dan kondisi apapun di hidup kita, di setiap saat, di setiap hari, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jadilah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan jadilah orang yang mengalami Tuhan itu dekat dengan kita. Yaitu ketika kita berseru kepada Tuhan, maka alamilah Dia akan menjawab kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa.
Terima kasih kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang setia, Tuhan kami yang begitu baik, yang selalu mendengar dan yang selalu ada bagi kami ketika kami berseru kepada Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab kami dan Engkau Allah yang akan selalu menolong kami. Meteraikan firman-Mu hari ini dalam kehidupan seluruh umat-umat Tuhan. Kami siap beraktivitas, kami siap melangkah. Tuhan beserta kami senantiasa sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.